Toku Heri Suhadi berhasil membudidayakan tanaman pala di kawasan hutan Bracan, Meredu, Kabupaten Pidi Jaya. Bibit pala yang didatangkan dari Aceh Selatan itu kini telah tumbuh besar dan berbuah lebat. Sementara di Aceh Selatan sendiri, masyarakat petani masih dihantui kecemasan dengan masih mewabahnya hama tanaman pala tersebut. Bagaimana kisah suksesnya pria yang akrab dipanggil Abu Heri Rotterdam tersebut membudidayakan tanaman pala di kawasan hutan Bracan Meredu, Pidi Jaya? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pala di Pidi Jaya itu di tahun 2009-2010 awal pertama. Karena nggak terurus, memang semua tanaman. Kalau kita nggak urus, dia tidak akan tumbuh sempurna. Oleh karenanya, semua perlakuan baik tanaman maupun yang lain harus betul-betul fokus, serius. Kita sayangi dia, kita apain dia sehingga terus dia tumbuh besar. Tapi yang tahap pertama kami tanam itu karena nggak begitu kita urus, akhirnya itu mati. Bukan karena hama, bukan karena apa, tapi itu dikarenakan tidak terawat. Jadi kami mulai lagi nanam di tahun 2012-2013. Bibitnya dari tingkat 7 tempat Tuhan dan juga dari tempat-tempat lain, dan juga ada dari tangan-tangan. Alhamdulillah di 2018 pala itu sudah mulai berbuah. Jadi tanam pertama ukuran bibit itu setinggi dada kita, setinggi dada. 4 tahun dari penanaman itu sudah mulai berbuah. 4 tahun setelah penanaman, umur bibit kita nggak tahu tahun berapa. Yang jelas bibit setinggi dada. Dan alhamdulillah sampai sekarang pala masih tumbuh bagus. Dan mudah-mudahan tidak ada gangguan dari hama seperti yang terjadi di kampung kita sendiri, Aceh Selatan. Dan insya Allah sampai sekarang masih sehat dan tumbuh terus menghijau pala di Pidi Jaya. Selain fokus pala, juga ada tanam Merdu. Selain pala juga kami ada tanam buah-buahan, durian, dan juga jengkol, pokat, rambutan, dan lain pinang juga. Untuk mewujudkan tanaman jangka panjang ini, kami juga ada lakukan tanaman yang jangka pendek dan menengah. Dengan jangka pendek menengah inilah sehingga pala itu bisa tumbuh besar dari hasil yang jangka pendek menengah ini. Jangka pendek ada tanam tomat, cabai, jagung, sayur-sayuran dan lainnya. Jangka menengah kami nanam pisang dan pepaya. Kita Aceh Selatan mengenai pala memang sayang, sangat sayang, sedih kita tengok. Kami aja juga buat perlakuan mengenai tanaman pala dan durian di sana. Kami coba tanam untuk anti daripada penyakit itu, anti rayap, anti apa namanya ya, pokoknya bisa untuk itu. Bak buga. Kalau istilah kami sana bak buga. Kalau kita ini racun ikan tuh apa namanya yang berduri. ada gambarnya. Ada gambar. Jadi kami coba sarankan kepada saudara kamu yang ada di Aceh Selatan bahwa coba nanam itu di mana kita nanam pala, disitulah kita nanam juga batang itu. Namanya kita berusaha ini. Dan insya Allah kami udah tes sana itu di saat kami buat pagar batang kedondong. Jadi banyak datang kamu rayap dan lain sebagainya. Jadi mati semua kedondong tuh. Kami coba tes nanam itu, hilang itu barang. Sehingga kami coba nanam di mana tanaman pala di pinggir batang pala, di pinggir batang durian dan juga pokat lain sebagainya kami tanam itu. Coba saudara Bandung yang Naino coba usahakan dengan itu, mana tahu bisa ini ya kan hilang penyakit yang memang mematikan itu. Penghasil pala terbesar di Aceh. Jadi sejak tahun 2000-an kita kan diserang oleh penyakit pala, hama pala, baik hama penggere maupun hama akar putih. Jadi setelah itu saya punya kebun di sana habis. Sekitar tahun 2005 itu dibiarkan dulu setahun menghutan. Kemudian sekitar tahun 2010 saya mulai kembali menanam tanaman baru. Alhamdulillah di tahun 2018 ataupun 2019 itu sudah mulai panen yang baru.
itu ada kita tanam di bawah jalan itu ada 100 batang, di bagian atas jalan ada 100, kita 200 batang udah panen. Tapi begitu selesai dipanen, mulailah terkena kembali sebatang dua batang secara berdekatan terus dia merajalela, kering, habis kembali sekitar ada 50%, 100 batang. Jadi itulah upaya-upaya untuk mencarikan obatnya. Memang kita agak susah, tidak punya kemampuan untuk mengupayakan obatnya. Hanya saya coba dengan logika saja. Pernah saya tanam itu batang jabun sekitar 500 batang di sekitar pokok pala. Walaupun dia sekarang udah sebesar pokok pinang, atau ada yang sudah sebesar pokok kelapa, udah saya tanam sekitar 12 tahun. Di mana saya harapkan burung-burung predator hama tadi banyak datang juga belum mampu untuk mengatasi ini. Jadi inilah kesimpulannya, kita di Aceh Selatan ini masih dibayangi oleh sebuah bayangan akan kejamnya hama penyakit pala ini. Jadi kebanyakan petani-petani pala ini sekarang daripada mereka tidak pergi ke gunung, ya beralihlah tanam cabai, tanaman-tanaman muda lah begitu. Namun mereka juga tidak putus asa mengganti itu pokok-pokok pala itu dengan yang baru, Saya kira untuk 10 tahun ke depan kita masih berhadapan juga dengan ini, dengan hama ini. Itulah kalau memang ada pemerintah untuk berniat menanggulangi ini lebih bagus, ya kan? Nah, itu saja. Kita tidak salahkan pemerintah tidak mengambil langkah-langkah. Memang ini sebuah problem yang besar. Belum ditemukan ya. Sementara kalau dikatakan berasal dari bibit yang pernah saya bantu kepada Bu Eri sebanyak ada 1 truk dibawa ke PJ Jaya, sampai sekarang nggak apa-apa deh. Dia sudah panen dengan bibit. Itu dari tingkat 7 kami ambil bibit. 1 truk kami bawa ke PJ Jaya. Alhamdulillah. Itu aja lah barangkali harapan kita. Khususnya di Kecamatan Bukit, pala memang sama juga di daerah-daerah lain mengalami penyakit pala yang sampai hari ini masih kita hadapi masalah penyakit pala. Khusus Jambu Papan, itu kebun kita, kebun saya ditanam sejak tahun 70-an. Waktu kami SMP dulu secara gotong royong bersama kawan, sehingga jadi kebun 2 hektar. 2 hektar itu sekitar 300 batang. Jadi alhamdulillah memang waktu itu pala itu, hasil pala sudah bisa menunjang ekonomi rumah tangga atau ekonomi kita. Jadi bisa masuk sekolah ke Banda Aceh. Saya SMA di Banda Aceh ya. Bisa membantu oleh hasil dari pala. Tapi namun tahun 80-an sudah mulai sudah mulai ini maksudnya penyakit itu sudah mulai. Nggak banyak waktu itu, 1 batang kita tanam balik. Di 2000 ke atas. 2000 ke atas, itu serangannya berat. Jadi 2 hektar kebun pala saya itu kita tanam sendiri waktu sekolah SMP, lenyap, habis semua. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan selama ini memang secara obat mungkin belum ada, tapi upaya-upaya misalnya informasi dari orang, kalau yang mati itu kita gali, kita tebang, kita bakar di lubang itu. Namun kita tanam balik, begitu udah mulai berbuah, namun penyakit datang lagi. Jadi ini penyakit ini belum hilang, kita sudah tanam kemiri. Sekarang udah berbuah kemiri. Duren
Kemudian tanaman-tanaman cabai, kita suruh tanam sama orang-orang yang tidak punya tanah, misalnya janda-janda itu tanam cabai dan tomat. Jadi nampaknya memang penyakit ini masih serang. Namun masyarakat di sana karena memang itu petani pala hampir 100% tetap menanam. Di samping pala dia tanam durian, kemudian pinang, kemudian kemiri. Jadi itu karena memang masyarakatnya memang petani 100%. Jadi kita harapkan upaya-upaya dari pemerintah daerah masalah penyakit ini, lebih-lebih dinas terkait adalah jalan keluarnya atau upaya-upaya dari dinas terkait masalah ini supaya diupayakan paling tidak bantuan-bantuan untuk petani pala, misalnya pernah dilakukan dulu waktu pemerintahan Saka dulu pernah dibagikan obat. Faktor penyebab penyakit pala di Aceh Selatan adalah masyarakat itu sendiri tidak sadar dengan adanya ciptaan Allah. Pertama begitu. Artinya pala itu kan menghasilkan, harus ada dikeluarkan zakat kalau paling tidaknya di dalam satu bambu itu ada 2 atau 3. Ini bukan penyakit kalau bagi saya. Ini adalah bala yang diberikan Allah terhadap petani pala di Aceh Selatan. Kalau upaya pemerintah, memang selama ini upaya pemerintah Aceh Selatan setengah hati untuk memberdayakan petani pala. Salah satunya, contoh yang saya berikan, ini ada namanya pasca matinya penyakit pala, itu ada namanya pala sambungan. Semasa Pak TS semasa Bupati TS telah menggalakkan pala sambungan. Ini pun tidak dilanjutkan oleh pemerintahan yang terpilih. Artinya pemerintah Aceh Selatan ini tidak memberdayakan petani pala itu dengan solusi yang telah ada. Itu dia. Dan juga deforestasi, perubahan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan dan lajunya penyakit pala. Salah satunya pembalakan liar. Artinya hutan itu adalah pala adalah tanaman hutan, dan hutan itu didampingi karena adanya proses simulasi hutan yang memang sudah gundul dengan tanaman pala. Artinya penyakit yang ada di hutan itu sudah tidak tertampung lagi karena sudah gundul, maka lari dia ke pohon pala. Itu salah satu juga penyebabnya. Lagi predator. Saya juga melihatnya juga salah satu predator, misalnya burung cicempala. Ini tidak ada lagi. Malahan cicempala tersebut sudah dipertandingkan untuk suara-suaranya, bukan lagi untuk menjadi predator hama pala. Itu yang menjadi persoalan. Sementara sekarang ini menjadi burung itu semua. Harga pala yang ada di Aceh Selatan ini mulai melonjak naik, tapi kita pala tidak ada lagi. Perkiraan kami sekarang ini 30% pala yang ada di Aceh Selatan ini menjadi primadona. Mau dicapai di tingkat nasional, kita tidak mampu lagi untuk melakukan sebuah produksi pala yang maksimal di Aceh Selatan. Tapak Tuan, Aceh Selatan sebagai kota pala tinggal kenangan, tinggal nama. Tidak ada sedikit pun yang berani berbuat untuk pala Aceh Selatan. Mungkin nanti berpindah ke PD Jaya. Mungkin saja dengan maraknya sekarang bibit pala Aceh Selatan dibawa ke PD Jaya, bisa saja nama PD Jaya itu adalah bisa disebut juga negeri pala. Beralih nama ke PD Jaya. Ya, Aceh Selatan tinggal kenangan. Tinggal nama Kota Naga yang tidak bisa mencotok. Terima kasih.